Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal ahibbah, usinu iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jal, termasuk di antara fadl min Allah azza wa jal, karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musim atau waktu ada di antara waktu, hari, minggu atau bulan diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yakhluqu wa yakhtar. Allah menciptakan dan Allah yang memilih siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi kita Muhammad SAW, Allah yang memilihnya menjadi Nabi dan Rasul. Allah yang memilihnya menjadi Nabi dan Rasul, bahkan beliau asyraful anbiya. Allah yakhluqu wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan Allah yang memilih. Di antaranya Allah memilih menjadikan Ka'bah al-Musharrafah jadi tempat ibadah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala memilih tanah haram dengan batasan yang ditetapkan, ditentukan menjadi tanah yang mulia. Itu Allah yang memilihnya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih ada tempat ibadah yang tidak sah dilakukan ibadah kecuali di tempat itu, seperti tawaf 7 kali putaran, itu tidak sah kecuali di Ka'bah. Kemudian sa'i baina Safa wal Marwah, itu tidak sah kecuali di Mas'ah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih tempat pelaksanaan ibadah haji. Nah, di Mina, Arafah, Muzdalifah. Allahu yakhluqu wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala
yang menciptakan seluruhnya, semuanya, dan Allah memilih. Nah, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau memilih ada waktu-waktu fadilah, waktu yang sangat utama. Dan ini diantara bentuk Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek, ya, baina 60 70, antara 60 sampai 70. Nabi kita yang mulia sallam meninggal umurnya 63 tahun. Demikian juga manusia termulia setelah para nabi dan rasul, siapa ikhwah? Abu Bakar. Allahu Akbar. Abu Bakar itu manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Ya. Abu Bakar, dia meninggal umurnya 63 tahun. Umurnya 63 tahun. Demikian juga Umar. Umar juga umurnya 63 tahun. Nah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini dengan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ayam dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ayam, hari-hari itu menjadi hari yang sangat utama. Contohnya bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan dengan kewajiban berpuasa di dalamnya, ya, menjadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Nah, kemudian puasa 6 hari bulan Syawal setelahnya. Nah, kemudian ya ikhwah, bulan Dzulhijjah, ayamu atau ashurul hajj, yang mulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah di antara bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, wal fajr wa layalin ashr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan hari-hari al-asr, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan ibadah yang sangat agung di bulan Dzulhijjah ini, melaksanakan ibadah haji, ya, pelaksanaan ibadah haji yang Rasulullah SAW kabarkan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Umrah yang satu dan umrah yang berikutnya sebagai penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, ini ibadah haji. Tentunya ibadah haji yang mabrur adalah ibadah haji yang dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, dilaksanakan dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah, kerjakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, ya, bukan karena manusia, bukan karena ingin pujian, sanjungan, kehormatan di depan manusia, tapi karena Allah. Dan dilakukan ibadah haji dengan meninggalkan ar-rafas wal fusuq wal jidal. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang mendatangkan ini, insyaallah hajinya mabrur. Dan ibadah haji adalah pelengkap arkanu al-Islam. Nah, akan tetapi bagi kita, misalnya ada di antara kita yang tidak sempat atau tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji ini baru datang kewajibannya bila apa? Bila mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Bila mampu. Dan termasuk
disebutkan oleh ulama, seseorang baru dikatakan mampu apabila dia memenuhi persyaratan yang diletakkan oleh pemerintah. Ya, mulai dari berangkatnya dia harus membeli tiket pesawat, dia harus memiliki paspor, ya. Dan orang yang mukim di Saudi ini dia harus membeli tasrih. Kalau tidak mampu membeli tasrih yang harganya paling murah 8.500 rial, tidak mampu, ya belum dikatakan mampu. Walaupun misalnya kalau bisa dia melaksanakan ibadah haji dengan tanpa tasrih, hajinya sah, tapi dia mendapatkan dosa karena tidak mengikuti aturan pemerintah. Nah, akan tetapi bagi yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka tetap ada amalan-amalan ibadah yang agung yang mampu kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, seperti apa ikhwah? Apa? Berkurban. Nah, berkurban ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat diperintahkan Nabi SAW. Setiap tahun beliau berkurban dengan dua kambing yang bertanduk, ya, lumuk. Satunya untuk beliau dan keluarganya, dan satunya lagi untuk umatnya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekhususan yang keduanya beliau khususkan untuk umatnya. Nah, ini ibadah azimah. Kemudian ini disunnahkan bagi kita melaksanakan atau berkurban di Yaumun Nahar. Sunnahnya dilaksanakan setelah apa? Mulai dari setelah sholat. Nah, dan siapa yang berniat untuk berkurban di Yaumun Nahar ini, tidak boleh baginya untuk memotong kuku dan mencukur rambutnya ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Jadi mulai di tanggal 1 sampai dia berkurban, tidak boleh baginya untuk memotong kuku dan mencukur rambutnya, atau ya'khudh syai'an min basaratihi, itu tidak boleh. Nah, kemudian di antara sunnah yang mampu kita lakukan, dan ini bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, saumu yaumu Arafah. Saumu yaumu Arafah inni ahtasibu, kata Rasulullah, ini ahtasibu ayyukaffirullahu, ya, as-sanah was-sanah allati ba'dahu. Aku mengharapkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa hari Arafah ini mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan datang di dalam hadis Nabi kita yang sallallahu man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 70 kharifa. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya, ya, dari api neraka dengan jarak tempuh 70 tahun. 1 hari saja dia berpuasa, ya, puasanya karena Allah, yauman fi sabilillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Nah, kemudian Ayyamul Ashr, ikhwah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini Ayyamul Fadilah, hari-hari yang sangat utama. Hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan semua amalan-amalan yang dilakukan di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu menjadi amalan yang paling dicintai Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil asr." Tidak ada hari-hari yang dimana amalan itu di dalamnya
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayyamul ashr, amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Artinya amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini mengungguli jihad, ya, mengungguli ibadah jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa la yarji'u bidzalika bi syai'in, terkecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia gugur tidak kembali hartanya dan dia pun tidak kembali, itu lebih baik, baru dia mendapatkan keutamaan yang lebih baik. Jadi amalan-amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi amalan yang sangat agung, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita menjadi lebih utama daripada jihad di 10 pertama itu. Puasa, ya, Yaumul At-Tasi, Yaum Arafahnya. Kemudian ibadah-ibadah sunnahnya, ya, karena Rasulullah menyebutkan ma min yaumin al-amalus salih. Jadi setiap amalan saleh, setiap amalan saleh itu menjadi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling utama. Nah, ikhwan sekalian, itulah sedikit mukaddimah yang perlu sebagai pengingat untuk diri kita masing-masing agar kita memanfaatkan waktu-waktu fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Hayakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Ushul Sunnah wa I'tiqaduddin, dan kita masih pada pembahasan kelompok yang mengingkari al-qadar. Ada dua taifah yang disebutkan oleh atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Yang pertama, kelompok Al-Qadariyah Al-Gulat, kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim, yang mengingkari ilmu Allah dan mengingkari apa? Al-Kitabah. Nah, mengingkari Al-Kitabah. Mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala as-sabiq. Nah, kemudian mereka mengingkari Al-Kitabah. Dan kelompok yang kedua, amatu al-qadariyah, keumuman orang-orang qadariyah, yang mereka menetapkan martabah al-awwal, al-ula wa tsani, ya, al-ilmu wal kitabah. Ini mereka tetapkan. Wa ankaru umumul khalqi wal ijad, tapi mereka mengingkari keumuman al-khalqu wal ijad. Dan kelompok yang kedua ini tidak dikafirkan oleh ulama lianna lahum subhah, fata'awwalu wa farraqu baina al-jahid wal muta'awwil. Maka terbedakan, itu ulama membedakan antara orang yang mengingkari dan orang yang mentakwil. Nah, wal muta'awwil lahu subhah fala yakfur, dan orang yang mentakwil dia datang atau melakukan takwil karena dia memiliki subhat, maka tidak dikafirkan. Lihat subhat mereka, qalu. Nah, ini ada ketemu nam, qalu law qulna innallaha arada al-ma'asi. Kalau kita mengatakan, ini subhat mereka, law qulna innallaha arada al-ma'asi wa khalaqaha wa 'adzaba 'alaiha. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki terjadinya kemaksiatan dan Allah yang menciptakannya, wa 'adzaba 'alaiha, lalu Allah juga yang menyiksa pelakunya, la sara zaliman.
Itu kata mereka. Berarti Allah zalim. Allah menghendaki, Allah yang menciptakan, lalu Allah yang menyiksa. Bila demikian Allah kata mereka zalim, la sara zaliman. Fa firaran min dzalika qalu, mereka tidak ingin, ini subhat mereka, berakidah seperti ini. Kalau kita mengatakan Allah yang menciptakan kemaksiatan, Allah yang menghendakinya, lalu Allah pula menyiksanya, maka Allah zalim. Subhat kan? Subhat. Ya. Fa firaran min dzalika qalu innallaha ma arada al-ma'asi wa la khalaqaha. Jadi mereka ingin lari dari subhat ini, lalu mereka mengatakan innallaha ma arada al-ma'asi wa la khalaqaha. Allah tidak menginginkan terjadinya kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kemaksiatan ini. Al-'abdu huwa alladhi arada al-ma'asi. Hamba itulah yang menginginkan kemaksiatan. Jadi mereka mengatakan murni perbuatan kemaksiatan itu murni dihendaki oleh manusia. Ya. Sampai di sini masih subhat. Ya kan? Fa idza 'adzaba ala syai' alladhi aradahu wa khalaqahu. Ya. Apabila fa idza 'udziba ala syai' alladhi aradahu wa khalaqahu, fa idza 'adzaba ala syai' alladhi aradahu wa khalaqahu. Jadi apabila Allah menyiksa, 'adzaba ala syai' alladhi aradahu wa khalaqahu, Allah Subhanahu wa taala menyiksa terhadap sesuatu yang Dia kehendaki dan ciptakan. Nah, ini subhat mereka. Fal 'abdu huwa alladhi khalaqal ma'siyah fa yu'adzabu 'alal ma'siyah. Maka hamba itulah yang menciptakan kemaksiatannya sendiri. Ya. Maka dia disiksa di atas perbuatan kemaksiatannya. Walihada qalu yajibu 'ala Allah ayukhlidahu finnar. Ini diantara ekstrimnya akidah orang Qadariyah. Ya. Dia mewajibkan Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan pelaku dosa ke dalam neraka. Dia mewajibkan Allah. Jadi mereka mengatakan yajibu 'ala Allah ayukhlidahu finnar. Fahum mu'tazilah fis sifati. Maka mereka ini Al-Qadariyah mu'tazilah fis sifat. Akidahnya mu'tazilah fi babi as-sifat. Qadariyatun fil af'al. Qadariyatun fil af'al. Nah, Qadariyah fi babi af'ali al-ibad. Nah, qalu al-'abdu huwa alladhi khalaqal ma'siyah. Jadi mereka mengatakan manusia itulah yang menciptakan kemaksiatannya sendiri. Idza fa'ala al-kabirah wa khalaqaha idzan yajibu 'ala Allah ayukhlidahu finnar. Apabila manusia ini dia melakukan kemaksiatan, dia menciptakan dan melakukan kemaksiatan itu, maka wajib Allah Subhanahu wa taala mengekalkannya di dalam neraka. Wala yajuzu 'ala Allah ayyafu anhu, dan tidak boleh bagi Allah memaafkannya. Siapa ente? Subhanallah. Hakada yaquluna wal iyadu billah. Nah, ini akidah mereka. Nah, faqalu bi khuludil usati finnar. Mereka mengatakan bi khuludil usat finnar. Jadi para pelaku dosa itu kekal di neraka. Nah, kama annahum qalu yajibu 'ala Allah ayyusibal muti' 'ala ta'atih. Sebagaimana juga mereka mengatakan wajib Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang melakukan ketaatan karena ketaatannya. Li'annahu alladhi awjada at-ta'ah. Fa yajibu 'ala Allah ayyusibal muti'.
Karena dialah yang mengadakan ketaatan itu, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atau pahala bagi orang yang taat. Fa aujabu 'ala Allah dzalika wal iyadu billah. Maka mereka mewajibkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang melakukan ketaatan. Nah, ini ada amr ya, ada perintah dari makhluk kepada Al-Khaliq. Subhanallah. Wa qalu innahu yastahiqqu thawab 'ala Allah kama yastahiqqu al-ajir ujratahu. Wa hadha min afdali al-batil. Yastahiqqu thawab 'ala Allah kama yastahiqqu al-ajir ujratahu. Jadi karena manusia itu yang menciptakan dan melakukan ketaatan, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala, ya. Dia berhak untuk mendapatkan pahala seperti keberhakannya, ya, orang yang bekerja untuk mendapatkan upah. Jadi mereka mewajibkan orang yang melakukan ketaatan, mereka mewajibkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Demikian juga mereka mewajibkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka siapa saja yang melakukan kemaksiatan. Fas-sawabu tafaddulun minallah. Ini jawabannya, jawaban subhatnya. Jadi kalau seseorang diberikan pemahaman ini, kena subhat dia. Makanya para ulama, agar kita tidak termakan oleh subhat ini, harus dibantah. Dan alhamdulillah akidah Ahlussunnah wal Jamaah wadihah, ya, jelas, dan setiap hati yang bersih akan menerimanya dengan lapang. As-sawabu tafaddulun minallah, maka pahala itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asi tahta masyiatillah, adapun pelaku maksiat, maka pelaku maksiat ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu 'adzabahu wa insya'a 'afa anhu. Bila Allah berkehendak ia menyiksanya, Allah menyiksanya. Ya, dan bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak memaafkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Fa ahlus sunnah wal jamaah yaqulun kama sabaq, innallaha khalaqal ma'asi was sayyi'at. Ahlus sunnah wal jamaah berakidah bahwasanya Allah lah yang menciptakan kemaksiatan, ya, al-'asi was sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menghendaki terjadinya kemaksiatan itu. Wal 'asi tahta masyiatillah in kanat musibatuhu tahta syirk. Wal 'asi tahta masyiatillah in kanat ma'siyatahu tahta syirk. Dan pelaku maksiat itu dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala apabila maksiatnya tidak termasuk perbuatan kesyirikan. Ya. In syaa 'afa anhu wa adkhalahu al-jannah biimanihi wa tauhidihi wa islamihi. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, memaafkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga biimanihi wa tauhidihi wa islamihi, dengan keimanannya, tauhidnya dan Islamnya. Ya, sebagaimana kita sering mendengar haditsul bitaqah yang datang membawa 99 agenda dosa. Ya kan? Dia datang membawa 99 catatan dosanya. Wa likulli sijillin ala maddil basar. Setiap agendanya itu besarnya sejauh mata memandang. Berapa catatan dosanya di situ? Nah, sehingga hamba ini merasa putus asa. Halaka hasanah, apakah engkau memiliki kebaikan? Dia mengatakan, ya, saya tidak punya. Qala bal laka indana hasan innaka la tudlamul yawm. Engkau memiliki kebaikan dan hari ini tidak ada
kezaliman untukmu, tidak ada yang menzalimimu. Fa tukhraju lahu bitaqah, maka dikeluarkan untuknya satu kartu fiha la ilaha illallah. Satu kartu amalan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ini ikhlas yang tidak terbatalkan. Tidak terbatalkan. Dan 99 agenda catatan dosa-dosanya itu pasti tidak termasuk dosa kesyirikan. Nah, pasti tidak termasuk dosa kesyirikan. Kemudian diletakkanlah 99 catatan agenda dosanya tersebut dalam satu timbangan neraca, dan satu neraca berikutnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu ditimbang, tosat bihin dan la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini saking beratnya membuat terlempar, ya, 99 agenda catatan dosa-dosa hamba tersebut. Nah, bukankah ini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuninya, memaafkannya dengan kalimat tauhidnya, dengan imannya, dengan Islamnya. Sebagaimana juga hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi kita yang sallam an Rabbih tabaraka wa ta'ala, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai hambaku, bila engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini dosa-dosa, thumma laqaitani, kemudian engkau menjumpaiku, wala tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan, ya, memberikan untukmu sebesar bumi itu ampunan. Jadi kalau sekiranya ada seorang hamba datang membawa dosa-dosa sebesar bumi ini, tapi tidak ada dari dosanya itu dosa kesyirikan. Nah, tidak ada dari dosanya itu dosa kesyirikan tentunya. Karenanya dalam hadis qudsi ini, tsumma laqaitani wa la tusyriku bi syai'a, ini menunjukkan, ya ikhwah, belajar akidah, belajar tauhid yang benar, ilmu yang paling utama, puncaknya ilmu. Puncaknya ilmu seorang mukmin yang wajib dia ketahui, bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak ilmu. Dan itu yang akan ditanya kepada setiap manusia begitu dia masuk ke dalam kuburnya, man rabbuka, ya kan? Kalau dia beribadah di dunia ini menyekutukan Allah, bagaimana dia menjawab Rabbi Allah, sedangkan dia di dunia menyekutukan Allah? Tidak akan mungkin, walaupun dia sangat hafal dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, maka puncak ilmu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan syarafu al-ilmi bi syarafil ma'lum, ya, mulianya ilmu itu sesuai dengan objek ilmu yang kita ketahui. Ketika seorang dia belajar tentang ilmu, bagaimana dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, dan ini berkaitan dengan Allah yang menciptakannya, menghidupkannya, mematikannya, maka ilmu itu menjadi sangat mulia. Nah, wa in sa'adzabahu thumma yukhrijuhu bi syafa'ati syafi'in aw bi rahmati arhamur rahimin. Wa kadzalika aujaba Allah ala nafsihi an la yu'adziba al-muwahhidin. Wa kadzalika aujaba Allah ala nafsihi an la yu'adziba al-muwahhidin. Wa hadha ijabu tafaddulin wa ikramin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, atas dirinya tidak akan menyiksa orang-orang yang bertauhid, sebagaimana Allah Nabi kita yang sallam
mengatakan kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah?" Lihat ya ikhwan. "Atadri ma haqqullah ala ibadihi?" Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala haqqullah ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Atadri ma haqqul ibad 'ala Allah?" Apakah engkau mengetahui wahai Mu'adz apa hak hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa qala Rasulullah sallam, haqqu al-ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Nah, hak seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dengan sesuatu apapun. Nah, dan hak ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi dirinya ya untuk tidak menyiksa orang-orang muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah, hijabu tafaddulin wa ikram. Hijabu tafaddulin wa ikram, bentuknya tafaddul wa ikram, karunia, dan Allah memuliakan. Sebagaimana kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada siapa saja dari hambanya. Jadi bukan hamba itu yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berhak untuk mewajibkan, meletakkan amar perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ijabu tafaddul wa ikram. Lam yujibhu ahadun alaihi subhanahu walakinnahu aujabu ala nafsihi min nafsihi. Fa haqqul ibad haqqu tafaddulin wa ikram. Ya, wa amma haqqullah fa huwa haqqu ijabin wa ilzam. Maka hakul ibad, hak yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan hak dari Allah tafaddulin wa ikram. Allah memuliakannya. Ya. Allah memuliakannya dengan ibadah yang dia lakukan, dan bukan berarti sebagai ganti dari ibadah yang dia lakukan, sebagai ganti dari tauhidnya, tidak. Ya, karena bagaimanapun tingginya tauhid seseorang, bagaimanapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, itu bukan berarti dengan itu Allah Subhanahu wa taala wajib memasukkan dia ke dalam surga. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, lan tadkhulul jannah bi a'malikum. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Dan amal termasuk tauhid. Amal yang paling tinggi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Lan tadkhulul jannah bi a'malikum. Kalian tidak masuk surga dengan amal-amal kalian. Ya, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah, kata para sahabat bertanya. Wala ana, tidak juga saya. Ya, tidak juga saya. Illa ayatagammadani Allahu bi rahmati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan untukku dengan rahmatnya. Ya. Kenapa ya ikhwan? Karena surga itu sangat-sangat tidak pantas dijadikan sebagai gantian dari amalan kita. Ya kan? La maudi'u sauti ahadikum khairum minad dunya wa man fiha. Sungguh tempat pecut kalian nanti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya tempatnya saja, lalu bagaimana pecutnya? Bagaimana tempat tinggal kita? Ya kan? Manusia akan berubah fisik dan kekuatannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia, ahlul jannah ilal jannah, ahlun nar ilal nar. Sudah berubah fisiknya, itu kekuatannya sudah berbeda. Manusia akan diciptakan, dikembalikan dengan
fisik tidak akan rusak selama-lamanya. Demikian juga ahlun nar. Dia kalau sampai mati, itu di dunia itu namanya, tidak ada lagi kematian nanti di akhirat itu. Ahlul jannah terus akan berada dalam kenikmatan. Ahlun nar terus akan berada dalam siksaan selama-lamanya. Karenanya hikmah yang sangat pelajaran yang faidah yang sangat bagus ikhwah ketika Syekh Al-Amin Asy-Syinkiti menyebutkan tentang kenapa manusia tidak kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini. Apakah karena Allah tidak boleh dilihat di dunia? Beliau merujihkan Allah boleh dilihat di dunia. Ya juzu aklan wa syar'an. Allah boleh dilihat di dunia menurut akal dan syara'. Ya. Secara akal Allah boleh. Syar'an juga demikian Allah boleh. Tapi manusia tidak diberikan kemampuan. Beliau menyebutkan dalil tentang permintaan Nabi Musa, ya. Arini anzur ilaika. Itu Nabi Musa memintanya kepada Allah. Mungkinkah Nabi Musa meminta kepada sesuatu yang tidak boleh? Beliau meminta melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang boleh. Tapi yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, dia tidak akan mampu melihat Allah. Itu yang dia jahil, yang tidak diketahui, bahwasanya dia tidak mampu melihat Allah. Karenanya, ya, walakin inzur ilal jabal. Coba lihat kepada gunung itu, fa in istaqarra makana fasaufa tarani. Kalau jabal itu tetap berada di tempatnya, maka engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbahu lil jabal. Begitu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya di jabal, jabal itu hancur. Ya. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Pingsan. Kalau saja jabal itu yang dari batu yang sangat keras, begitu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya hancur, lalu bagaimana dengan kulit kita? Ya. Dengan kulit kita ini antum digigit nyamuk, ada kena demam berdarah. Ya kan, sedikit diinik mencret, ya, dipikul sedikit jatuh. Karenanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mampu dilihat nanti di surga, dan itu menjadi kenikmatan yang paling besar karena Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan tubuh kita ini dan memberikan kekuatan tidak seperti di dunia. Tidak seperti di dunia. Di akhirat kelak untuk kehidupan selama-lamanya. Karenanya kita mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita Muhammad bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailata al-badr la tudammuna bihi syai'an. Kalian akan melihat Rabb kalian di surga kelak sebagaimana kalian melihat al-qamar di malam al-badr. Jadi tidak ada yang menghalangi kalian untuk melihatnya. Nah, nas'alullah yarzuqana bi lazzatin nazar ila wajhi al-karim. Fa haqqul ibad haqqu tafaddulin wa ikramin, wa amma haqqullah fa huwa haqqu ijabin wa ilzam. Anta mulzamun bi an tuwahhidallah wa an taquma bi haqqih. Adapun hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, fa haqqu ijabin, makanya hak ijab, ya, hakku ijabin, kewajiban, wa ilzam, keharusan. Anta mulzamun bi an tuwahhidallah wa an taquma bi haqqih. Engkau wahai seorang hamba, ya, mulzam, diharuskan untuk mentauhidkan Allah. Wa an taquma bi haqqih, diharuskan kepadamu wahai hamba Allah untuk menunaikan hak Allah. Wa amma haqqullah idza wahadtallah. Adapun hak Allah apabila engkau telah mentauhidkan Allah, fallahu ta'ala tafaddala bi alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Kama qala an-nadim, ma lil ibadi haqqun alaihi wajibun
Qila wala sa'yun ladaihi dha'i'un in udhibu fa bi'adlihi aw nu'imu fa bi fadlihi wa huwal karimul wasi'u. Nah, ma lil ibadi haqqun 'alaihi wajib. Qila wala sa'yun ladaihi dha'i'. Jadi tidak ada bagi seorang hamba ini hakun 'alaihi wajibun. Qila wala sa'yun ladaihi dha'i'un. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang hamba dari kewajiban itu, apa yang dia usahakan, dha'i'un, tidak akan ada yang sia-sia. Nah, in udhibu fa bi'adlihi, apabila mereka disiksa, maka itu dengan keadilan Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya. Nah, au nu'imu fa bi fadlihi, apabila mereka diberikan nikmat, dimasukkan ke dalam surga, fa bi fadlihi wa huwa al-karimul wasi', maka itu karena karunia Allah. Nah, dan rahmah Allah. Fa haula al-qadariyah al-mutawassithah wa yuqalu 'amatul qadariyah fa haula mubtadi'atun li hadhihi syubhah allati uridat lahum. Maka mereka al-qadariyah al-mutawassithah ini, atau yang disebut mereka dengan amatul qadariyah, keumuman mereka yang mereka tidak mau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dosa, menciptakan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaksiatan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Min khairin aw syarrin. Semuanya Allah yang ciptakan. Tapi siapa yang yubashirul amal? Siapa yang pelakunya? Yang melakukan ketaatan manusia, yang melakukan kemaksiatan manusia. Karena Anda wahai seorang hamba yang melakukan ketaatan, ya maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda mendapatkan hak tafaddulin. Karena Anda wahai manusia yang melakukan kemaksiatan, ya sebab itu Anda disiksa. Nah, adakah di sini mereka berani mengatakan Allah tidak adil? Nah, man yubashirul amal, siapa objek pelaku amal perbuatan itu? Nah, bagaimana Anda akan mengatakan, ya, kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaksiatan lalu Allah menyiksanya? Ya. Yang enggak kita katakan kepada mereka pelaku kemaksiatan itu siapa? Ya kan? Anda yang melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda ingin melakukan kemaksiatan, Anda tidak akan mungkin mampu melakukan kemaksiatan itu kecuali setelah Allah menghendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa saja yang ingin kalian lakukan tidak akan mungkin mampu tercapai keinginan Anda illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Nah, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadinya kemaksiatan itu dengan penuh hikmah, sebagaimana Allah menghendaki, ya, adanya Allah menciptakan iblis, ya kan? Sebagaimana Allah menciptakan ada Fir'aun, ya, Allah menciptakan al-khairu wasyarr. Itu dengan penuh hikmah sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau sekiranya semua manusia sudah menjadi mukminun, beriman semuanya, apakah perlu ada rasul? Apakah perlu ada dakwah? Jadi ibadah rasul tidak ada, ibadah dakwah tidak ada. Ya. Nah, dan tidak perlu ada tingkatan surga, ya kan? Nah, itu hikmahnya, dan banyak sekali hikmahnya yang tidak kita ketahui. Nah, fahaula al-qadariyah al-mutawassithah yuqalu amatul qadariyah fahaula mubtadi'atun li hadhihi asy-syubhat allati uridat lahum wa hum mu'tazilah fi sifat qadariyatun fil af'al wal mu'tazilah min al-ulama man kafarahum lakin al-jumhur ala annahu mubtadi'ah. Hadha huwa al-mawdu' ats-tsalits wa huwa mawdu' al-qadar wa khulasatuhu kama qala Ar-Raziyan wal qadaru khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jalla. Nah,
Nah, ini perincian ikhwah kita beriman dengan Al-Qadar. Ya, kalau kita tidak paham, bisa jadi salah di dalam berakidah dengan apa itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yasu'udzan billahi azza wa jal ketika dia diuji dengan musibah. Dia mengatakan, sudah berapa tahun saya beribadah kepadamu ya Allah, belum juga datang rezeki yang saya inginkan. Ya kan? Banyak manusia seperti ini. Sudah berapa lama saya berdoa kepadamu ya Allah, belum juga engkau mengabulkan doaku. Ya su'udzan billahi azza wa jal. Dia berburuk sangka kepada Allah. Ya. Dia tidak sabar. Ya, muskilahnya apa? Tidak memahami Al-Qadar. Bisa jadi kalau Anda meminta apa yang Anda inginkan langsung dikasih sekarang, itu membinasakan Anda. Ketika betapa banyak kita lihat orang di waktu dia fakir, banyak beribadah kepada Allah, banyak mengangkat tangannya, meminta harta, begitu sudah kaya tidak ada lagi kesempatan untuk berdoa. Tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat ke masjid, sholat berjamaah, sibuk menghitung harta. Wah, ya akhi. Nah, demikian. Tidak ada lagi kesempatannya untuk menghadiri majelis ilmu. Sibuk. Mana keadaannya lebih baik ketika dia fakir dua, sekarang sudah kaya? Ketika dia fakir. Seperti itu. Nah, karenanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, nas'alullah as-salam wa taufiq. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.